Di antara sifat umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam bahwa mereka itu membuat bid'ah, ibtada'uha. Mereka membuat bid'ah, membuat perkara yang baru, yaitu berupa rahbaniyah. Dan mereka bernazar, berjanji untuk melakukan rahbaniyah itu. Ya, jadi dalam ayat ini disebutkan kata-kata apa? Wa rahbaniyatan ibtada'uha, ibtada'a yabtadi'u, artinya membuat perkara yang baru. Dengan kata lain adalah bid'ah. Bahwa mereka membuat bid'ah, bid'ah itu namanya bid'ah rahbaniyah. Kenapa itu disebut bid'ah? Karena memang disebutkan dalam berikutnya, maka katabnaha alaihim. Allah itu tidak mewajibkan kepada mereka. Allah tidak memerintahkan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam untuk melakukan rahbaniyah dan bernazar untuk melakukan rahbaniyah. Tidak. Tetapi mereka membuatnya sendiri. Mereka membuat-buatnya sendiri rahbaniyah ini. Rahbaniyah itu apa? Rahbaniyah itu adalah suatu amalan berupa tidak menikah. Tidak menikah dan mengasingkan diri dari pergaulan dengan masyarakat umum dalam rangka untuk menjaga diri dari fitnah dalam agama dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahbaniyah. Jadi ketika seseorang itu kemudian, misalnya seseorang kemudian dia memisahkan diri dari masyarakat umum dalam rangka menjaga agama dia. Di saat misalnya masyarakat sudah sangat rusak, kemudian dia terancam, jika dia hidup di situ maka dia akan ikut terpengaruh dengan kehidupan yang penuh dengan kekufuran dan kemaksiatan. Maka kemudian dia mengasingkan diri ke tempat yang menyendiri. Dia tidak mau menikah, dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rahbaniyah. Umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam itu melakukan itu, dan mereka bernazar untuk melakukan rahbaniyah. Itu namanya apa? Bid'ah. Kenapa? Karena Allah tidak mewajibkannya. Nabi Isa alaihissalam, beliau juga tidak mewajibkan kepada pengikutnya untuk melakukan rahbaniyah, tetapi mereka melakukannya sendiri. Mereka membuatnya sendiri. Maka rahbaniyah ini adalah bid'ah yang dibuat oleh umat Islam pengikut Nabi Isa alaihissalam. Dan dalam ayatnya juga menyebutkan kata ibtada'ah, bahwa mereka itu ibtada'uha, mereka membuat-buat bid'ah yang berupa rahbaniyah itu. Meskipun itu tidak diwajibkan oleh Allah, juga tidak diwajibkan, tidak diteladankan, tidak diajarkan oleh Rasul Allah ketika itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini sudah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah amalan bid'ah. Tetapi mereka melakukan itu dipuji oleh Allah karena mereka melakukan itu adalah illa btigha'a ridwanillah. Mereka melakukan perbuatan rahbaniyah itu adalah semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka lakukan. Artinya meskipun mereka melakukan sebuah amalan bid'ah,
tetapi Allah memuji mereka bahwa mereka melakukan rahbaniyah adalah untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang melakukan bid'ah rahbaniyah ini menunjukkan bahwa di antara jenis bid'ah adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, bid'ah yang tidak bertentangan dengan agama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah dalil dari Al-Quran bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bahwa di antara bid'ah ada yang buruk itu sudah jelas. Tetapi bahwa di antara bid'ah itu ada yang baik, maka ayat ini di antaranya yang menunjukkan tentang hal itu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuji perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh pengikut Nabi Isa alaihi salam, yaitu berupa rahbaniyah.